غرباء 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 غرباء. Nah, ini nanti kaitan dalam konteks ta'dib ya. Jadi pertama kita ingin membangun framework bahwa mendidik itu adalah tugas orang tua. Maka apapun yang dilakukan dalam bab hukuman sekalipun, dia harus dalam konteks pendidikan ya. Dan pendidikan ini kalau kita merujuk pada Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6 ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Dan kita telah pernah pelajari bahwa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini dengan addibuhum wa allimuhum. Jadi tegakkan adab dan ajarkan ilmu gitu ya. Nah, maka apa yang disebut sebagai adab di sana, kata Syed Muhammad Naqib Al-Attas adalah pertama adab itu the right action ya. Kemampuan seseorang bisa melakukan tindakan yang benar. Yang kedua adalah spring the wisdom atau spread the wisdom, di mana dia terbiasa untuk menyebarkan kebajikan. Itu filsafat dasarnya. Nah, di mana orang itu terbiasa untuk bertindak benar, terbiasa untuk menebarkan kebaikan, ya menyampaikan ilmu, itu karena sejak kecil dibiasakan dengan kedisiplinan, gitu ya. Makanya akhirnya makna adab itu kan the discipline of body, mind, and soul. Disiplinnya akal, jiwa, dan jasad. Jadi membangun akal yang cerdas, ini orang tua harus terbiasa untuk membimbing olah fikir ya. Kemudian menjernihkan dan membersihkan hati anak, itu harus biasa melakukan olah rasa dengan dialog-dialog iman gitu ya. Begitu juga dengan jasad yang kuat dan sehat. Ini pasti membutuhkan kedisiplinan dalam bab penggunaan waktu tidur, dalam bab penggunaan waktu main, dalam bab jenis-jenis makanan gitu loh. Ya, jadi ini sangat terkait dengan hal itu semuanya. Nah, karena itu adab itu adalah kedisiplinan. Nah, sebelum lebih lanjut, kata disiplin sendiri memang dia adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau kita lihat dari kamus ya, jadi disiplin itu makna yang pertama adalah a method of training to produce obedience and self control. Jadi adalah satu metode pendidikan untuk menghasilkan ketaatan, sifat bertanggung jawab, dan kemampuan untuk mengendalikan diri gitu. Atau makna disiplin itu adalah a state of order and control gain as a result of this training, yaitu suatu keadaan yang sifatnya teratur, terkendali, yang itu adalah hasil dari sebuah proses pembiasaan terus menerus gitu. Atau disiplin juga diterjemahkan sebagai punishment, nah, ini hukuman that is intended to produce obedience. Jadi satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk menghasilkan seseorang yang terbiasa dengan ketaatan ataupun bertanggung jawab gitu. Nah, maka dalam hal ini kalau itu yang dimaksud sebagai disiplin, maka kita lihat padanannya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam perspektif agama ini. Maka istilah yang sejalan dengan disiplin itu bahkan lebih luas lagi, lebih tinggi lagi maknanya, yaitu yang disebut sebagai ta'dib. Jadi ta'dib. Nah, jadi ketika kita membuat anak menjadi disiplin, itu adalah harus dalam rangka ta'dib, bukan dalam rangka karena kita orang tua nggak bisa mengontrol emosi. Ya, nah jadi wahai para ayah dan bunda, sering saya katakan, suka tidak suka, siap tidak siap, ketika kita punya anak, kita itu udah jadi mu'addib dan mu'addibah. Nah, sebagai pendidik maka cara berpikir kita ya cara berpikir pendidik gitu. Makanya dulu ada di Arab itu namanya istilah majelis at-ta'dib, majelis at-ta'dib, yaitu majelis kedisiplinan kalau kira-kira kalau diterjemahkan, majelis pendisiplinan kira-kira begitu. Nah, karena kalau kita lihat ta'dib ya, dari ta'dib itu kan berasal dari kata adab ya.
Nah, kalau kita buka dari Al-Mu'jam Al-Wasit, bahwa makna adab itu apa? Riyadhatun nafsi bitta'lim wa tahzib ala ma yanbaghi. Ya. Jadi bagaimana adab itu adalah satu bentuk latihan, satu bentuk pembiasaan melalui pendidikan dan penghalusan yang mendorong seseorang harus berlaku apa adanya. Seperti apa dia harus berlaku gitu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa mendidik ini seni. Jadi kalau misalkan kita konteks dengan hukuman gitu ya, bukan seni kalau mendidik itu menghukum terus gitu ya. Memang kalau menghukum terus anak akan takut ya. Kenapa dia takut? Karena badan orang tuanya pasti lebih besar dari badannya gitu kan. Kalah gede. Tapi nanti kita akan bahas, ini akan ada persoalan ya. Tidak ada pendidikan berbasis ketakutan. Pendidikan itu kan harus berbasis kesadaran itu dibangun atas kefahaman. Nah, kefahaman itu dibangun atas ilmu. Kayak gitu kira-kira konsep dasar awalnya ya kan.